bersama seluruh tim penasihat hukum Peggy Setiawan, memang ada keputusan untuk mengajukan gugatan pra peradilan. Ya, insya Allah mungkin ya lebih cepat lebih baik dalam waktu minggu ini kami upayakan. Gugatan pra peradilan ini kan secara aturan itu untuk menguji ya apakah penetapan tersangka dan penahanan ya itu sah atau tidak. Nah, termasuk penangkapan juga ya. Nah, jadi nanti akan diuji apakah penetapan tersangka dan penahanan ini sah atau tidak. Ya, terutama penetapan tersangka. Kita tetap ambil jalur pra peradilan. Ya, kita berharap sih supaya nggak sampai pra peradilan Peggy sudah bebas. Tapi kalau memang harus menempuh jalur pra peradilan ini, ya kita akan lakukan jalur pra peradilan. Kita akan bekerja secara profesional, bekerja keras semaksimal mungkin agar Peggy Setiawan harus bebas. DPO itu kan namanya Peggy alias Peron. Dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh Polda, oleh Polda Jawa Barat ya, yaitu namanya Peggy alias Peron, rambutnya keriting, kemudian tinggi badan 160, umurnya pada tahun 2016 itu 22 tahun, dan tahun 2024 itu umurnya 30 tahun. Tinggalnya di Desa Banjarwangunan. Nah, faktanya yang ditangkap Peggy Setiawan ini, dia kan rambutnya tidak keriting. Umurnya kan 27 tahun, tidak 30 tahun sebagaimana ditetapkan di DPO ya. Kemudian tinggalnya itu di Kepongpongan, bukan di Banjarwangunan ya. Jadi sangat beda ya. Nah, sehingga saya menyimpulkan bahwa ini Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam DPO. Ini pun juga harus jelas. Jelas kalau memang dia bukan pelakunya, ya lakukan upaya hukum, kan bisa dilakukan pra peradilan atau nanti harus berjuang lah bahwa dia memang bukan pelakunya. Lakukan upaya hukum, lakukan pembelaan, ya, tapi berdasarkan fakta, ya, fakta yang konkret dan jelas. Kami dari tim penasihat hukum sangat meyakinkan dengan adanya bukti-bukti yang sudah kami dapatkan, kami yakin 1.000.000% klien kami tidak bersalah. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Putusan pengadilan atas nama 8 terdakwa yang sekarang sudah menjalani hukuman, sudah terpidana, ya, sudah inkrah, itu dalam dakwaannya itu tidak ada menyebut keterlibatan Peggy Setiawan. Yang ada adalah Peggy alias Peron. Tetapi yang saya tekankan di sini bahwa ya seseorang dijadikan tersangka lalu ditetapkan sebagai DPO, bahkan sekarang ini ditahan ya, ditangkap. Tentunya ini sudah melakukan proses yang namanya verifikasi dan sudah dipastikan bahwa ini adalah pelakunya. Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya saksi tadi, alat buktinya cukup, semua sudah dilalui dengan secara cermat, tentunya pihak kepolisian baru bisa melakukan penangkapan. Saya juga mendengar ada orang di media, saya baca gitu, katanya ada beberapa orang saksi yang menjadi alibi yang menyatakan bahwa pada waktu yang bersamaan sebenarnya pada waktu terjadinya pembunuhan itu, katanya si Peggy ini tidak berada di tempat tapi ada di tempat lain. Nah, ini kalau alibi dan ini bisa dibuktikan, tidak ada pilihan lain, dia harus dibebaskan. Ini namanya alibi. Alibi ini kuat sekali. Kalau ini bisa dibuktikan dia berada di suatu tempat lain, ya, di tempat lain daripada tempat pembunuhan terjadi pada waktu yang bersamaan, saya kira tidak ada alasan dia harus dibebaskan. Ini kan kalau kita lihat DPO-nya sendiri kan sudah banyak kejanggalan juga. DPO sampai tertangkap nih, dia memasukkan KTP, memasukkan ijazah. Nah, ini ada apa sebenarnya? Kan nggak mungkin seorang yang tidak ada tidak punya kepentingan terhadap apa yang dia lakukan, kan tidak mungkin dia merubah suatu nama,
tidak merubah identitas, kan seperti itu. Ini kan sudah kita lihat di sini ada satu hal yang janggal ya menurut saya. Nah ini harus dibuktikan juga. Mau nyamperin Mas Tukul dulu. Belum datang. Ini Mbak Vita. Mbak Vita. Apa? Mana? Topan. Oh, Topan. Ayah. Ayah. Topan. Siapa nih? Wah. Jangan Tukul. Aduh. Wah, langsung bersama. Wah, udah kangen banget aku sama terus semangat terus ya. Wah. Happy banget loh Mas Tukul. Ketemu lagi Mas Tukul. Semangat terus. Semangat. Aku terharu gitu, Ayah. Terima kasih sudah datang ya. Terima kasih juga. belum. Nanti seru-seruan, Topan, kita banyak penonton kalau ketemu Mas Tukul. Semangat. Iya, happy ya. Bos, gimana? Terharu aku. Terakhir ketemu kapan, A? Tuh, Ayah udah berkaca-kaca. Wah, terakhir pas Mas Tukul masih sehat, aku sempet ke rumahnya ngevlog waktu itu sama Billy. Wah, Zovan tambah ganteng ya? Ganteng Zovan. Oh, umur berapa sekarang? Wah, waktu itu terakhir ketemu Zovan masih umur berapa? 12 tahun kali ya? SMP. Tambah ganteng sekarang nih. Oh, rambut bagus nih. Jadi malu. Tapi masih di situ cepet. Masih. Alhamdulillah hari ini ketemu Mas Tukul. Seneng gak Mas ketemu aku? Ih cuma kayak buang pit sama Empo. Tuh, alhamdulillah seneng banget hari ini ketemu Mas Tukul. Perdana tampil di FYP ya Mas, Iya, Trans 7. di Trans 7. Iya. Jangan lupa nonton. Mas Tukul pasti marah nih karena pakai efek. Untuk kondisi Mas Tukul memburuk sebenarnya tidak, karena memang Mas Tukul masih menjalani terapi seperti fisioterapi, wicara, okupasi itu. Dan Mas Tukul masih dijaga oleh, setahu saya ya, masih dijaga oleh 2 perawatnya yang 24 jam. Untuk daya ingat, terakhir yang saya dapat update dari dokter itu memang akan ada sedikit kendala untuk long term memorinya saat itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah saat Kang Sule menengok itu Mas Tukul sempat berpikir mungkin ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh bilangnya loading ya, berpikir dulu ini siapa. Akhirnya setelah Kang Sule ngomong, Pak Haji Andre ngomong, langsung connect. Ini Kang Sule dan Haji Andre. Mas Tukul itu ada 85 cc atau seginilah, setengah gelas air mineral yang 330 ml itu ada di otaknya Mas Tukul, di mana memang karakteristik air itu menekan. Jadi memang itu serangan yang sangat fatal sebenarnya, sudah stroke disertai pendarahan otak. Untuk saat ini setahu saya ya Mas ya, Mas Tukul itu rawat jalan di rumah. Cuman untuk controlling juga kemungkinan masih dijalankan sama beliau ya. Dan terakhir memang Mas Tukul itu diawasi oleh dokter terawan dari RSPAD. Hanya saja untuk saat ini saya tidak tahu persis apakah masih di-handle sama dokter terawan atau tidak, seperti itu. Sejauh ini sih saya belum pernah bertemu lagi dengan Mas Tukul karena memang akses untuk bertemu beliau ditutup. Nggak cuma saya mungkin ya, jadi teman-teman artis juga, rekan-rekannya Mas Tukul yang lain juga ditutup aksesnya karena memang kemungkinannya itu udah keputusan dari keluarga besarnya Mas Tukul.
Jadi memang sejujurnya saya belum pernah ketemu, hanya mendapatkan informasi dari orang-orang terdekatnya beliau untuk kondisi Mas Tukul. Akses kan sebenarnya itu udah ranah keputusan atau privasi dari keluarga besarnya beliau. Jadi ya untuk alasan-alasan tertentu saya pribadi juga nggak tahu. Ya, memang ini adalah suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja. Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina. Sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak polisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya. Kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, ya menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jessica Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah gitu. Iya, kalau kita lihat ini kan fenomenal cukup serius dan unik ya, apalagi seseorang yang sudah diadili dan sudah menjalankan hukuman ya, yang sudah lebih daripada 7 tahun, terus akhirnya memang begitu kasus ini viral, dia barulah melakukan upaya hukum, artinya pembelaan ya terhadap apa yang disangkakan, dan ini memang cukup serius sekali. Tapi buat kita kalau belum menemukan suatu keadilan, upaya-upaya itu ya silakan untuk bisa dilakukan ya, artinya tidak menutup kemungkinan, bahkan memberikan suatu kepastian hukum bahwa kemarin itu dia benar-benar tidak mendapatkan suatu keadilan, artinya bahwa dia memang tidak melakukan tindak pidana itu. Bukti-bukti itu sebenarnya sudah diutarakan oleh Bu Titin, karena Bu Titin yang menangani dari awal. Cuman kan seperti kayak penganiayaan sudah dilaporkan ke Propam, cuma tidak dilanjutkan. Lalu di pengadilan bukti-bukti itu pun juga sudah banyak diajukan, seperti misalkan saksi-saksi kayak siapa, Sadikun ya Bu ya? Iya kan ya, Sadikun ya. Kayak Sadikun, ya kan Sadikun itu malam itu bersama dengan Saka ya. Malam itu bersama dengan Saka, kebetulan Saka mau lewat dengan Sadikun di depan banyak polisi karena Saka nggak pakai helm ya kalau nggak salah ya. Saka nggak pakai helm tuh sehingga Saka kembali. Jadi hari kejadian itu Saka dengan Sadikun bersama, ya kan, bersama-sama, bahkan bermalam di rumah neneknya Saka ya. Bermalam di rumah neneknya Saka, dan itu sudah diajukan, dan Sadikun itu ada di dalam berkas acara ya Bu. Ya, dihadirkan di dalam persidangan. Iya, dihadirkan dalam persidangan, tapi tidak disumpah ya. Tidak diabaikan, semua diabaikan. Semua diabaikan. Kalau kita udah pelajari dari awal membuat LP ya, saksinya siapa sudah ada, kemudian kenapa saksinya yang kuncinya tidak datang, nah, kemudian bagaimana pertimbangan hakim sudah jelas. Jadi saya katakan ini kayak ada yang disembunyikan, kayaknya ada satu kesepakatan, nggak tahu tujuannya apa. Ada yang dikurangi, banyak juga yang dilebihkan. Ya, kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali. Ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa-terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Apakah betul polisi salah? Mari kita lihat. Saya tidak berani menuduh terlalu prematur, kan, mendahului, kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Pradi, dan saya sebagai ketua hukum Pradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia, dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan hakim kalau itu betul. Kepastiannya besok. Semoga PK kita berhasil, dengan mohon doa dari
semua, kan rakyat Indonesia, kalau kebenaran itu pasti benar, insya Allah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.